Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video pembelajaran kali ini saya akan kembali menjelaskan materi kita untuk pertemuan kita pada aplikasi pengolah kata. Dalam hal ini adalah bagaimana mengolah lembar kerja dari aplikasi Microsoft Word ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang cara mengatur format paragraf. Nah, di sini ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari. Bagaimana cara pengaturan perataan teks atau alignment, kemudian bagaimana cara pengaturan jarak baris atau line spacing, kemudian yang ketiga bagaimana cara pengaturan paragraf dengan cara first line dan dengan ruler line. Nah, bisa kalian perhatikan sebentar cara prakteknya. Intinya untuk pertemuan kali ini, kalian cukup catat ini saja ya. Dan untuk langkah-langkahnya kalian bisa simpulkan dengan bahasa kalian sendiri dari penjelasan pada saat praktek sebentar ya. Baik, untuk prakteknya kita langsung saja ke lembar kerja dari Microsoft Word yang sudah ada seperti ini. Misalnya ketikan kita seperti ini bentuknya. Bagaimana cara mengatur bentuk paragraf? Misalnya seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan di bagian ujung ini kan tidak rata kan. Nah, ini tidak rata. Bagaimana cara untuk meratakannya menjadi lebih rapi? Ya, kita bisa gunakan alignment tadi, meratakan paragraf dengan alignmentnya. Misalnya di sini kita blok dulu, ya kita blok. Ya, setelah kita blok, nah, maka perataan dari bentuk jenis paragraf bisa kita ambil yang ini. Nah, ini alignment left, ya. Kemudian center, kemudian align right, dan perataan ini justify ya. Tapi kita bisa gunakan justify seperti ini ya, supaya dia lebih rata. Kalau kita klik justify, maka ini pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Nah, kita ambil yang ini, maka bisa dilihat bentuk dari paragrafnya terlihat lebih rapi kan, seperti itu. Nah, itu dengan menggunakan ini tadi, alignment ya. Jadi icon seperti ini digunakan untuk menjadikan paragraf ketikan kita lebih rapi. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana cara meratakan atau memberi jarak pada ketikan kita. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, di sini kan ada jarak. Bagaimana cara supaya dia bisa jaraknya renggang atau padat atau rapat, bisa kita blok dulu. Jadi selalu langkah untuk mengolah lembar kerja dari aplikasi Microsoft Word itu adalah dilakukan blok dulu. Ya, kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi kalian bisa pilih ini untuk memberi jarak pada ketikan kita, yaitu ini, line and paragraph spacing. Nah, di sini ketika kita klik, maka ada pilihan-pilihan yang bisa kita pakai atau gunakan untuk memberi jarak pada paragraf. Nah, misalnya di sini 1,0, maka di sini ada jarak 1. Nah, tapi biasa saya gunakan adalah ya 1,5 atau 2 ya, dalam ketikan-ketikan kita secara umum. Dan paling sering itu kadang 2 ya. Nah, seperti itu. Maka dia akan berubah dengan jarak 2 di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana cara pengaturan dengan menggunakan first line dan ruler line. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini inilah yang disebut sebagai ruler atau mistar ya. Tapi kalau di dalam komputer kalian tidak ditemukan, kalian bisa gunakan petunjuk dengan menu view. Nah, di sini menu view, di sini ada ruler, grid lines, dan navigation pane. Nah, kalian kalau klik di sini hilang tanda centangnya, maka ruler atau mistar yang ada dalam lembar kerja itu akan hilang. Tapi kalau kalian centang, nah, maka secara otomatis ruler atau mistarnya itu akan muncul seperti ini ya. Nah, baik, untuk pengolahannya menjadikan sebuah paragraf pada teks yang sudah kita ketik, kita bisa gunakan ini tadi, first line. Yang di atas ini first line, kemudian kalau yang di bawah ruler line, seperti itu ya. Nah, first line ya di sini ya. Untuk first line di sini misalnya kita mau ratakan menjadi sebuah paragraf. Ya, seperti ini. Kita klik, tahan, kemudian geser. Nah, maka
ketikan kita akan menjadi sebuah paragraf seperti itu ya. Ya, kemudian untuk fungsi yang rule right itu ini dia ya, untuk pengaturan jarak dari pengetikan kita. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk ini juga ya, ruler lainnya ya. Ini tergantung dari selera kita dalam hal pengolahan dari ketikan kita sendiri. Baik, itu saja untuk pengaturan kertas lembar kerja dari teks yang sudah terdapat pada aplikasi Microsoft Word. Jadi kita bisa gunakan tadi beberapa bagian-bagian itu ya. Baik, untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatur format teks atau font ya. Nah, di sini pengaturan format teks atau font itu ada beberapa bagian penting juga. Yang pertama itu tentang pengaturan jenis font, pengaturan ukuran font, kemudian pengaturan bentuk font, pengaturan efek teks, dan pengaturan warna font. Nah, di sini kalian bisa perhatikan lagi ya, lembar Microsoft Word. Misalnya di sini ada yang kita sudah buat ya, misalnya di sini ya ini ya, sebuah bentuk dari lembar kerja yang baru lagi. Misalnya kita sudah buat seperti ini ya, misalnya kasih judul sejarah teknologi informasi dan komunikasi kan. Nah, bagaimana cara mengubah jenis fontnya? Kita akan lebih banyak berada pada menu di sini. Jadi di sini untuk tadi pengaturan jenis font di sini ini yang kita pakai ya. Misalnya untuk di sini judulnya sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kita mau kasih bentuk jenis font yang berbeda. Nah, kita bisa pilih beberapa bagian-bagian ya. Di sini sudah ada bagian-bagian sesuai dengan selera kita. Seperti itu ya. Misalnya kita pilih di sini Arial Black. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang kedua pengaturan ukuran font. Nah, di sini dia. Misalnya di judul lagi ini kita mau atur ukuran font kita. Di sini 18. Boleh kita lebih atau kurang. Misalnya kita kasih 10 atau 12 atau 14. Ya, begitu ya. Ini juga berlaku untuk teks. Misalnya kita diminta mengubah bentuk teksnya juga, misalnya 10 atau 9 atau 8 seperti itu ya. Tergantung dari selera kita. Ya. Kemudian ini juga bagaimana cara pengaturan bentuk font. Nah, pengaturan bentuk font ini ada di sini. Bisa kita menggunakan huruf tebal, ya, bold, bisa miring atau italic, kemudian bisa underline atau memberi garis bawah pada teks seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita mau dia tulisan miring, kita bisa pakai italic. Nah, kalau kita mau dia tebal, jadikan bold. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya di sini kita kasih dulu ya, belum dimanipulasi seperti ini. Nah, kita mau ubah bentuknya, nah, kita bisa gunakan bold, kemudian italic untuk memiringkan, atau dikasih underline atau garis bawah seperti itu ya. Ya, kemudian untuk pengaturan efek teks, nah ini bisa kita lihat di sini dia. Pengaturan efek teks itu di sini ya. Nah, kita bisa pilih beberapa efek teks yang kita inginkan. Tergantung dari selera kita dan kreativitas kita ya dalam mengolah lembar kerja seperti itu. Misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, maka secara otomatis bentuk dari judul yang akan kita buat tulisan kita itu seperti ini. Kemudian untuk bagaimana cara memberi warna pada teks, kita pakai ini ya, font color. Kita bisa pilih beberapa warna, jenis warna yang kita pakai ya. Ya, boleh ini, tergantung dari warna dan kreativitas kita juga yang ingin kita buat. Misalnya seperti ini, kemudian efeknya kita kasih efek biasa. Misalnya bentuknya dia bold, ya seperti itu. Kemudian ukuran
ukuran teksnya misalnya 18. Itu tergantung dari kita lagi ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.